Jumpa lagi saudaraku dalam Renungan Harian. Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Untuk renungan hari ini saya memberikan judul Nasi Hitam, yang didasarkan dari surat Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 4 ayat 7. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudaraku, nasi hitam yang dimaksud di sini bukanlah nasi putih yang diberi pewarna hitam dan bukan juga ketan hitam. Nasi hitam ini merupakan olahan dari beras hitam. Mungkin masih banyak yang bertanya, memang beras hitam itu ada? Jangan-jangan maksudnya adalah beras ketan hitam? Pertanyaan itu wajar karena memang keberadaan beras hitam belum dikenal secara luas. Beras hitam mendapat julukan forbidden rice atau beras terlarang karena pada masa lalu beras ini hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu seperti bangsawan di Tiongkok. Di balik penampilannya yang kurang menarik karena warnanya itu dan juga terasa agak kasar bila di mulut, nasi hitam ternyata mengandung banyak sekali manfaat. Menurut laman www.halosehat.com, beras hitam mempunyai banyak manfaat, yaitu pertama, sumber antioksidan. Kandungan antioksidan dalam beras hitam ini lebih tinggi dibanding jenis beras yang lainnya, bahkan lebih tinggi dari buah blueberry yang disebut sebagai buah dengan antioksidan paling tinggi di antara 40 jenis buah dan sayuran. Kedua, tinggi kandungan protein. Semangkuk nasi hitam memiliki kandungan serat dan protein yang lebih tinggi serta karbohidrat yang lebih rendah daripada beras merah. Ketiga, kaya akan vitamin dan mineral. Beras hitam mengandung sederet vitamin dan mineral penting, termasuk vitamin E, B1, B2, B3, dan B6, serta mineral zinc, magnesium, dan fosfor. Keempat, baik untuk detoks hati atau liver. Menurut beberapa penelitian, beras hitam berperan penting dalam menjaga kesehatan hati, terutama mencegah perlemakan hati, termasuk perlemakan hati alkoholik. Kelima, melancarkan pencernaan. Kandungan serat yang tinggi mampu menambah massa ke dalam feses. Serat membantu menghilangkan, mencegah, dan menyembuhkan masalah pencernaan lainnya. Keenam, membantu mengendalikan gejala diabetes. Karena kandungan seratnya yang tinggi, beras hitam perlu atau nasi hitam perlu waktu lebih lama untuk dicerna, sehingga dapat mempertahankan angka gula darah tetap konstan. Ketujuh, bebas gluten. Sama seperti jenis beras lainnya, beras hitam secara alami bebas gluten, sehingga aman untuk penderita alergi terhadap gluten atau penderita celiak, yaitu penyakit autoimun yang dipicu oleh konsumsi gluten. Kedelapan, mengontrol berat badan. Dibandingkan dengan beras merah, beras hitam lebih dapat mengontrol berat badan berkat teksturnya yang lebih padat dan kaya serat, tapi rendah kalori. Kesembilan, berpotensi mencegah kanker. Beras hitam mengandung antosianin yang diketahui dapat menghambat perkembangan sel kanker. Kesepuluh, menjaga kesehatan mata. Beras hitam mengandung senyawa lutein dan zeaxanthin yang diketahui baik untuk menjaga kesehatan mata. Oh ya, sebelum dikonsumsi, beras ini mesti ditanak jadi nasi terlebih dahulu. Saudaraku, nasi dari beras hitam ini mengingatkan kita tentang nasihat Paulus tentang harta di dalam bejana. Menurut Paulus, harta surgawi dari Allah itu ialah Injil Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah sendiri yang berkuasa menyelamatkan orang-orang dari kebinasaan karena dosa. Harta yang berharga tersebut dipercayakan oleh Allah kepada setiap orang percaya yang sangat rapuh, lemah, dan mudah hancur seperti sebuah bejana. Paulus menyatakan, namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami.
Maksudnya adalah ketika sang bejana tersebut retak atau pecah, orang-orang lain justru akan dapat melihat harta surgawi yang tersimpan di dalamnya. Dengan demikian, dalam situasi apapun kita tetap dapat melihat Allah yang bekerja, sehingga kita tidak mudah putus asa. Seperti cahaya yang memancar dari retakan bejana, demikianlah kuasa dan kemuliaan Allah akan terpancar melalui kerapuhan hidup kita. Akhirnya, orang-orang akan dapat melihat bahwa kekuatan itu bukan berasal dari diri kita, melainkan dari Allah yang berdiam di dalam kita. Saudaraku, kiranya nasi dari beras hitam kali ini dapat mengingatkan bahwa sesungguhnya di balik penampakan diri kita yang rapuh dan lemah, kita tetap dapat memancarkan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar akan kelemahan dan kerapuhan diri kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami Bapa untuk senantiasa dapat memancarkan harta surgawi, yaitu Yesus Kristus melalui kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat mewujudkannya. Terpujilah namamu ya Kristus, kekal selama-lamanya. Amin.